Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia, NIM 92334902100026, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3 Induk, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Turastea Indonesia, mata kuliah Psikolinguistik, dosen pengampu Wahyuni Haspul SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pengertian psikolinguistik. Nah, yang pertama ada sejarah psikolinguistik. Psikolinguistik berasal dari gabungan antara dua ilmu, yaitu psikolog dan linguistik. Ilmu ini sudah tampak pada abad ke-20 oleh psikologi Jerman bernama Wilhelm Wundt, menyatakan bahwa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis ke 1992. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap formatif. Yang kedua, tahap linguistik. Yang ketiga, tahap kognitif. Dan yang keempat, tahap teori psikolinguistik, realiti, psikologi, dan ilmu kognitif. Nah, yang kedua itu adalah apakah psikolinguistik itu? Psikolinguistik terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama, linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Yang kedua, psikologis, itu berkaitan dengan psikis atau kejiwaan, semua gejala atau kegiatan jiwa. Psikolinguistik adalah perpaduan antara psikologi dan linguistik yang mengkaji hubungan antara minda manusia dan bahasa. Terus, minda itu adalah pusat kesadaran manusia yang membangkitkan pikiran, perasaan, ide, persepsi, kemudian pengetahuan. Minda itu lebih luas daripada pikiran dan perasaan. Psikolinguistik bisa didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang hubungan antara perilaku, berbahasa, dan proses psikologi yang menandainya. Nah, yang ketiga, ada ruang lingkup dan fokus kajian psikolinguistik. Menurut Aitchison 1984, ada 3 hal sebenarnya yang menarik perhatian psikolinguistik. Yang pertama, masalah pemerolehan bahasa. Apakah manusia memperoleh bahasa karena dia dilahirkan dengan dilengkapi pengetahuan khusus tentang kebahasaan? Atau mereka dapat belajar bahasa karena mereka adalah binatang yang sangat pintar? Nah, yang kedua, hubungan antara pengetahuan bahasa dan penggunaan bahasa. Bagaimanakah hubungan antara penggunaan dengan pengetahuan bahasa tersebut? Yang ketiga, bagaimana manusia menghasilkan dan memahami tuturan? Nah, yang keempat, ada cabang-cabang psikolinguistik. Yang pertama, psikolinguistik teoritis. Kedua, psikolinguistik perkembangan. Ketiga, psikolinguistik sosial. Keempat, psikolinguistik pendidikan. Kelima, psikolinguistik neurologi. Keenam, psikolinguistik eksperimen. Dan yang ketujuh, psikolinguistik terapan. Jadi, kesimpulannya bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang menggabungkan teori dan metode dari psikologi dan linguistik. Psikolinguistik berfokus pada penerapan bahasa dan komunikasi yang sebenarnya. Psikolinguistik mencakup 3 aspek utama, yaitu pemahaman bahasa, produksi bahasa, dan akuisisi bahasa. Psikolinguistik dapat membantu memahami bagaimana kita belajar membaca. Psikolinguistik
dapat membantu membuat keputusan dan menerapkan berbagai metode yang memungkinkan siswa dengan mudah memahami suatu bahasa. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan tentang psikolinguistik. Jika terdapat kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.